Pemirsa, kita awali iNews Siang dengan kebakaran permukiman padat penduduk di Sabak Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Belasan rumah warga terbakar habis dalam kebakaran yang terjadi dini hari tadi. Kobaran api dengan cepat meluluh lantakkan rumah warga. Bangunan rumah dengan konstruksi kayu membuat api cepat membesar dan menyebar. Minimnya petugas pemadam kebakaran juga membuat proses pemadaman api berlangsung lama. Setelah 5 jam proses, api yang melahap belasan rumah warga berhasil dipadamkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Diperkirakan sumber api itu dari arus pendek, yaitu di rumahnya si Aras. Salah satu penyebab selain arus pendek ini apa nih? Karena konstruksi bangunannya seperti apa, Pak? Jadi karena salah satu untuk penyebabnya termasuk menghambat untuk pemadaman ya, karena bangunan kita masih dari kayu. Ini dari kayu sehingga mudah sekali untuk... Guna menghindari kerumunan warga di akhir tahun, petugas Satpol PP Kelurahan Kampung Rambutan menggelar razia miras. Seorang perempuan mengamuk karena barang dagangannya akan diangkut petugas. Pedagang ini mengamuk karena dagangannya yang berupa minuman keras diangkut petugas Satpol PP Kelurahan Kampung Rambutan. Berbagai merek dan jenis minuman keras berhasil disita petugas di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Razia dilakukan karena penjualan minuman keras di kawasan Kampung Rambutan meresahkan. Maraknya penjualan miras di jelang malam pergantian tahun dikhawatirkan akan menyebabkan kerumunan warga sehingga menimbulkan klaster baru, tindak kriminal, atau bahkan kenakalan remaja. Ini yang sudah dibungkus, yang sudah terbungkus. Keberadaan miras ini cukup meresahkan masyarakat karena salah satu indikasinya menimbulkan kenakalan remaja ya maupun keamanan lainnya. Oleh sebab itu kami beserta 3 pilar mengantisipasi untuk penutupan akhir tahun 2020. 109 botol miras dari berbagai jenis yang disita petugas kemudian diamankan ke kantor Kelurahan Rambutan untuk dimusnahkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sedangkan di Sidoarjo, Jawa Timur, dalam rangka menekan penyebaran virus corona, petugas gabungan melakukan razia protokol kesehatan dan memberlakukan jam malam. Kemacetan pun tidak terhindarkan di batas Kota Waru, Sidoarjo. Upaya antisipasi penyebaran virus COVID-19 melalui pemberlakuan jam malam jelang pergantian tahun akhirnya dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Mulai Selasa malam hingga 2 Januari mendatang, sejumlah titik jalan protokol dan pintu masuk kota Sidoarjo ditutup mulai jam 9 malam hingga jam 4 pagi dan dijaga ketat aparat TNI Polri. Ratusan kendaraan dari arah Surabaya terjebak kemacetan di batas Kota Waru, Sidoarjo saat pemberlakuan jam malam hari pertama. Seluruh kendaraan bermotor dari arah Surabaya menuju Sidoarjo langsung dihentikan dan dilarang masuk ke kota Sidoarjo. Seluruh kendaraan dari arah Surabaya menuju Sidoarjo dialihkan ke kawasan Brigjen Katamsowaru atau putar balik kembali ke arah Surabaya. Pemirsa, sejumlah remaja kocar-kacir saat kedapatan menggelar balap liar di Medan, Sumatera Utara. Petugas bahkan melepaskan tembakan peringatan saat para pelaku mencoba kabur. Sekelompok remaja ini berhamburan saat melihat kedatangan petugas dari Polsek Sunggal. Para pelaku balap liar ini bahkan tetap mencoba kabur meski petugas sudah melepaskan tembakan peringatan. Setelah terlibat kejar-kejaran, para pemuda ini berhasil diboyong petugas beserta sepeda motor yang mereka gunakan yang tidak dilengkapi plat nomor kendaraan. Ya,
kita mendapatkan informasi ada sekumpulan balap liar di daerah Jalan Umban Surbakti, sehingga kita menuju ke tempat itu dan kita menemukan bahwa memang ada segerombolan sepeda motor yang sedang beraksi melaksanakan balap liar di jalan raya, sehingga kita lakukan pengejaran untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku balap liar ini guna melakukan pencegahan. Para pelaku langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan diberi pembinaan. Petugas akan terus melakukan razia terutama saat menjelang pergantian tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Dua pelaku begal sadis yang selama ini meresahkan warga Kota Padang berhasil diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di daerah Hatip Sulaiman, Kota Padang. Dalam modus operandinya, pelaku yang juga merupakan geng motor ini kerap menggelar balapan liar dan kemudian melakukan pembegalan terhadap pengendara sepeda motor yang melintas. Beginilah salah satu aksi kebrutalan geng motor yang selama ini meresahkan warga Kota Padang. Dalam rekaman CCTV salah satu restoran siap saji di daerah Hatip Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang ini, tampak sejumlah remaja yang diduga merupakan anggota geng motor melakukan penganiayaan terhadap salah seorang pengunjung restoran siap saji yang merekam aksi balapan liar di kawasan tersebut. Dua orang diantaranya bahkan kerap melakukan aksi pembegalan terhadap pengendara sepeda motor dengan modus menggelar aksi balapan liar di jalanan. Setelah mengetahui identitas para pelaku, sejumlah petugas kepolisian dari tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menyusuri lokasi tempat salah seorang pelaku bekerja sebagai tukang parkir di daerah Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Mengetahui kedatangan petugas, tersangka yang berinisial AR berusaha kabur saat hendak diamankan oleh petugas. Petugas pun turut mengamankan rekan tersangka yang berinisial RA di lokasi yang sama. Salah satu tersangka terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur di bagian kaki karena hendak melarikan diri dan melawan saat dilakukan reka ulang perkara di TKP. Kedua orang tersangka langsung digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Pemirsa, Giselle Anastasia mengakui pemeran dalam video porno yang ramai beredar adalah benar dirinya. Polisi pun menetapkan artis Giselle Anastasia dan pemeran pria dalam video sebagai tersangka. Artis Giselle Anastasia atau Giselle menjadi tersangka dalam kasus dugaan video porno. Selain Giselle, pemeran pria dalam video asusila Michael Yukinobu De Vretes juga ditetapkan sebagai tersangka. Giselle mengakui video direkam di Medan pada tahun 2017. Dari akun Instagramnya @giselle_la, Giselle diketahui tengah berlibur di Bali. Penetapan tersangka ini setelah Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara kemarin dan menaikkannya ke status penyidikan. Dan juga saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, ya, itu adalah dirinya sendiri. Ya, dia mengakui bahwa itu adalah dirinya sendiri dan terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Kemudian sekarang ini hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Ini kita tersangkakan di pasal 4 ayat 1 yaitu pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Ya. Apa rencana tindak lanjut ke depan? Kita akan memanggil kembali saudari GA dan saudara MYD untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Sebelumnya polisi juga menetapkan dua tersangka yang diduga menyebarkan video secara masif, PP dan MN.
Tersangka ini dijerat pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Polisi menyebut motif kedua tersangka untuk menaikkan jumlah pengikut di akun media sosial mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, terkait status baru yang disandang oleh artis Gisel Anastasia, kira-kira ada informasi terbaru apa? Rekan saya Fandi Hasib mungkin mempunyai informasi terbarunya untuk Anda. Ya, karena ini memang dengan penetapan tersangka terhadap Gisel banyak tanggapan di luar sana, terutama karena banyak yang menilai bahwa Gisel ini tidak menyebarluaskan video tersebut. Hanya memerankan dalam video. Betul, gitu ya? kita lihat atau kita dengarkan tanggapan dari Komnas Perempuan. Kita terhubung dengan Andi Yentriani, Ibu Andi Yentriani dari Ketua Komnas Perempuan. Gisel sudah ditetapkan, tanggapan Komnas Perempuan seperti apa? Baik, memang ini merupakan satu kasus yang perlu dicermati bersama dengan sangat hati-hati dan juga cermat. Kita tahu bahwa undang-undang pornografi sedari awal konsepsinya itu sudah mendapatkan protes yang keras dengan begitu banyak polemik. Terutama karena dari awal dinilai memiliki muatan-muatan yang bersifat multitafsir dan juga pada saat yang bersamaan punya kecenderungan untuk melakukan kriminalisasi pada orang-orang yang bisa jadi berada dalam posisi korban. Dan ketika dia bertaut dengan persoalan moralitas, itu biasanya perempuan yang akan mendapatkan kerugian secara disproporsional. Bu Andi, sebelum kita lebih panjang, dari mana Gisel dilihat sebagai korban dalam kasus ini? Kalau kita lihat kan sebetulnya kalaupun dia mengakui bahwa itu muatannya adalah dirinya, tapi dia tidak pernah memaksudkan itu selain untuk kepentingan pribadi. Jadi harusnya perhatian publik lebih pada, dan juga aparat penegak hukum, harusnya lebih pada penyebarannya. Jadi bukan pada siapa yang ada di dalam video tersebut. Nah, penetapan ini menurut kami tidak dibarengi dengan satu pemikiran yang lebih utuh untuk melihat konteks terjadinya peristiwa penyebarluasan. Bu Andi, status tersangka sudah kadung disandang oleh Gisel. Kemudian kira-kira adakah jalan hukum lain yang dapat ditempuh oleh Gisel atas status tersangkanya? Ya, proses hukum kan baru sampai tahapan itu ya. Tentunya masih ada proses-proses lanjutan gitu. Tetapi saya pikir yang perlu dipastikan adalah justru pada saat nanti diproses, bantuan hukum yang diperoleh itu juga memiliki perspektif bagaimana sebetulnya menempatkan perempuan berhadapan dengan hukum. Dan kami sungguh berharap bahwa baik tingkat kepolisian, kejaksaan, dan juga nanti di pengadilan akan memberikan sebuah terobosan dalam memahami sebuah undang-undang yang sifatnya memang multitafsir dan punya kecenderungan untuk menjelaskan ini. Kejadian Gisel bukan kejadian yang pertama, dan kami di Komnas Perempuan memandang bahwa inilah persoalan yang dari awal sudah kami ingatkan, bahkan sampai kepada Mahkamah Konstitusi ketika dilakukan JR terhadap undang-undang ini. Oke, Bu Andi, di luar Gisel sebagai public figure dalam kasus ini, bagaimana Komnas Perempuan melihat apakah ada overexpose terhadap Gisel dibandingkan dengan tersangka pemeran pria dalam kasus ini? Itu tentunya tidak dapat dipungkiri ya, gitu. Jadi yang pertama adalah memang karena GA adalah seorang public figure. Tetapi dalam banyak kasus terkait dengan moralitas, maka yang akan disoroti pertama itu adalah perempuan. Hal ini tidak lepas dari konstruksi yang ada di dalam masyarakat, bagaimana masyarakat menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas itu sendiri. Penghakiman pada perempuan, sekalipun tindakan itu bersama dengan pasangan yang laki-laki, itu selalu berbeda dan kemudian akan mengungkit berbagai latar belakang lain dari statusnya itu. Jadi yang kita sekarang sedang amati adalah 3 hal ya. Yang pertama, bagaimana publik sebetulnya menempatkan persoalan yang sifatnya sebetulnya sangat individual dan kemudian mendapatkan atensi yang sangat besar di tengah berbagai persoalan-persoalan publik lainnya yang
sebetulnya juga membutuhkan atensi publik dan atensi aparat penegak hukum dengan lebih besar. Dan ini menjadi distraksi untuk kita semuanya di berbagai persoalan yang harus kita hadapi. Nah, yang kedua adalah bagaimana publik menempatkan sosok perempuan di dalam penghakiman tentang persoalan ini. Yang ketiga tentunya terkait dengan public figure. Bu Andi, saya ingin penekanan lagi, berarti Komnas Perempuan ini tidak setuju dengan penetapan tersangka terhadap Giselle dengan sangkaan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi? Ya, kalau berbasis pada sejumlah informasi yang sampai saat ini diperoleh, kami belum mendapatkan pengaduan langsung dari saudara GA, tetapi kalau dari informasi yang beredar, maka kami tidak melihat posisinya adalah orang yang sengaja untuk melakukan tindakan ini untuk penyebar luasan, melainkan untuk kepentingan pribadi, sehingga perhatian kita proses pemidanaan harusnya difokuskan pada proses penyebaran. Baik, kita akan tunggu kelanjutan kasus ini. Terima kasih Bu Andi untuk waktunya. Selamat siang Bu Andi.